Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik begitu kan? Ternyata akhirnya Partai Demokrat legowo menerima ini semua dan PKS menerima ini semua. Kira-kira seperti itu begitu. Kalau apa yang disampaikan oleh AHY sama-sama legowo, siapakah cawapresnya? Ya tentu di luar itu, di luar Partai Demokrat dan di luar Partai PKS. Tentunya seperti itu begitu. Bahwa dalam pidatonya sepakat tidak saling memaksakan dalam bangun koalisi. AHY, kita ingin koalisi ini dihadirkan kemenangan. Wow, sangat luar biasa. Berarti kecerdasan AHY ini sangat luar biasa ya. Dia tidak hanya capresnya harus A, B, dan C begitu, tetapi mari kita bangun bersama-sama, bangsa bersama-sama. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen saya bacakan terlebih dahulu ya, seperti ini. Ini saat AHY memberikan pidatonya itu sangat luar biasa ya. Ketum AHY Koalisi Perubahan sebagai koalisi alternatif akan mengusung pasangan cawapres dan cawapres yang memiliki visi perubahan dan memiliki kans terbesar kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Mari kita dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh AHY ini. Ada komentar seperti itu, saya juga mengikuti. Yang jelas begini, kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri. Contoh memaksakan tuh begini, pokoknya wajib si A, itu maksa. Apapun ceritanya saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya, yang penting si A. Atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasannya, yang penting jangan si A. Sama-sama memaksa. Kami sepakat untuk tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus yang saya maksud tadi adalah kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu cuplikannya ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentarnya ini. Rakyat tak butuh retorika, cuma butuh bukti deklarasi. Oke, nanti sebentar lagi akan dideklarasi begitu kan. Oke, semoga koalisi perubahan terus bertahan dan memenangkan Pilpres di 2024. Amin. Pak Anies Baswedan pilihan rakyat Indonesia, pemimpin yang baik dan cerdas, presiden di tahun 2024. Ini ngemeng dong, kapan mau deklarasi capres? Katanya mau deklarasi dukung Anies, masih berantem sama PKS buat urusan cawapres. Enggak begitu kan? Enggak berantem kok, sama-sama asik sebenarnya. Tapi ya yang di luar sana digoreng habis-habisan berita-berita seperti ini begitu. Bahkan mau pilih siapa lagi sih? Memang masih muda, cerdas, dan berkarisma. Tetapi di satu sisi bahwa Partai Demokrat tidak akan memaksa soal cawapres dan Anies Baswedan, ya cawapres Anies Baswedan, jelas ya jangan digoreng-goreng lagi ya. Ya digoreng itu adalah ya orang-orang yang tidak suka kepada mereka begitu kan. Sudah menyatakan kalau Partai PKS dan Demokrat sudah legowo, ngapain kita harus masih digoreng habis-habisan berita-berita seperti ini begitu. Seharusnya kan siapapun cawapresnya kan kita harus hormati bersama-sama. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Kasihan ya AHY, seorang ketum partai dan memiliki suara tapi kalah sama orang yang tidak berpartai. Bukan begini narasinya begitu. Membangun bangsa bersama-sama itu adalah hak prioritas warga Indonesia gitu kan. Tetapi ya kalau memang masih ngotot harus calonnya dari A, dari B, dari C, ya tidak, ini disampaikan pun tidak menemukan titik temu begitu kan. Dalam artian ya karena yang dilihat itu masa depan bersama-sama. Ini yang harus kita hadapi dari koalisi perubahan itu begitu kan. Dan yang paling prioritas adalah Anies Baswedan adalah capresnya begitu. Ini sangat menarik juga begitu kan. Ini titipan pesan saja, kalau memang 2024 para kodok dan koroni yang dimungsingkan pulau buruh ini banyak sekali. Hahaha. God, saya yakin juga begitu. Daripada Mbak Benteng mending negara di kondisiin sama partai ini enggak sih, berbanding
Mbak Benteng ini. Bagusnya sih pada deklarasi masing-masing dulu. Terus pas deklarasi bersama sekalian capresnya, pasti yang lain pun ikut-ikutan, gak saling tunggu. Ya masih ada deklarasi lagi begitu kan. Tunggu saja begitu, karena pada hakikatnya tidak gerasa gerusu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya ini cukup menarik sekali ya, dari beritanya ini. Sepakat tidak saling memaksakan dalam bangun koalisi AHY, kita ingin koalisi hadirkan kemenangan. Wah, kalau berbicara tentang kemenangan ini sangat kan luar biasa sekali begitu kan. Ini dikutip dari Tojo Politik, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sepakat bahwa dalam membangun koalisi tidak ada atau tidak boleh ada pihak yang saling memaksakan kehendak. Hal tersebut disampaikan menjawab pertanyaan wartawan tentang pernyataan Nasdem yang memprediksi koalisi bubar jika Demokrat memaksakan diri menjadi cawapres Anies Baswedan. Sesuai konferensi pers awal tahun DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat, AHY melakoni sesi tanya jawab dan salah satu pertanyaan yakni komentar Wakil Ketua Nasdem soal prediksi koalisi bubar andai Demokrat memaksakan AHY capres Anies. AHY mengikuti komentar Ahmad Ali tersebut. Yang jelas begini, kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri, ujar AHY. Bahkan AHY kemudian mencontohkan sikap memaksakan. Menurut AHY, menolak seseorang tanpa alasan yang jelas juga sikap memaksa. Contoh memaksakan itu begini, pokoknya wajib si A itu maksa. Apapun ceritanya, enggak perlu tahu urusan alasan, yang penting si A, ujar AHY. Dalam artian apa? Ya, kita tidak memaksakan begitu kan. Kalau memang ini Partai Demokrat sudah tidak menjadi cawapres atau PKS tidak menjadi cawapres, ya tentu ini di luar partai begitu kan. Akankah ini dari kalangan NU begitu? Banyak pengamat bahwa politik hari ini bahwa condong kepada wakilnya Anies Baswedan itu adalah Bu Khofifah dan Mbak Yeni begitu. Akankah seperti itu? Ya Gatot Jenderal Andika juga masuk dalam bursa itu begitu kan. Nah ini yang harus kita pikirkan, apakah nanti ya ketika dideklarasikan akan bersama cawapresnya, bisa jadi seperti itu begitu. Atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasan, yang penting jangan si A sama-sama memaksa imbuhnya. AHY menyebutkan Demokrat sepakat tidak bersikap demikian. Demokrat, kata AHY, mengacu pada konsensus. Dirinya mempunyai harapan andai Demokrat, Nasdem, dan PKS jadi bekerja sama dalam bingkai koalisi perubahan. AHY menginginkan harapan masyarakat benar-benar bisa diwujud lewat koalisi yang tengah diupayakan ini. Kita ingin kalau koalisi itu mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan, sebuah poros alternatif, sebuah poros perubahan yang bisa membawa aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia, karena kami ingin meyakinkan Indonesia bisa berubah lebih baik tentunya, dan melalui koalisi ini mudah-mudahan terbuka jalan. Bahkan AHY setuju perubahan ini tidak boleh dilakukan dengan paksaan. AHY menegaskan capres dan cawapres yang diputuskan haruslah mempunyai peluang kemenangan yang benar. Tidak boleh memang saling memaksakan, tapi sebaiknya kita harus meyakini bahwa pasangan yang tidak bisa dihadirkan oleh koalisi perubahan ini adalah pasangan yang benar-benar merepresentasi gerakan perubahan dan perbaikan, dan juga harus bisa membawakan kemenangan yang paling besar. Itu yang menjadi konsensus utama. Jadi apa yang disampaikan oleh AHY ini sangat luar biasa sekali begitu. Dia menerima semuanya begitu. Dalam artian apa yang harus kita lakukan dari Partai Demokrat ya dengan PKS, semuanya harus legowo untuk menerima ini semua begitu. Kalau wakilnya nanti toh dari partai atau AHY, ya maka PKS harus legowo begitu kan. Apa yang harus didapat oleh PKS kalau tidak ini begitu, kalau tidak bukan wakilnya? Ya karena memang elektabilitas dari partai PKS siapa yang paling tangguh begitu kan. Oke lah kalau memang bukan dari AHY, bukan dari Partai Demokrat dan PKS, dan siapa ya sosok di luar itu begitu kan. Ya ini kan sangat cukup menarik sekali. Bukankah
demokrasi kita dibangun bersama-sama begitu kan. Nah, ini kalau hanya diprioritaskan misal cawapresnya harus A, si B dan C, ya kapan mau maju bangsa kita begitu kan. Karena kira-kira seperti itu logikanya begitu. Tetapi para cebong dan buzzer hari ini sudah nimbrung di sini begitu, seolah-olah ini adalah bubar atau tidak begitu kan. Wajarlah para cebong dan buzzer ya, karena memang kelakuannya seperti itu begitu kan. Dianggap bubar, dianggap apa dan sebagainya, dan bahkan semuanya diserang. Inilah politik yang harus kita hormati bersama-sama, ada pro dan ada kontra. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.